melayang jauh, berteman langit lepas. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa, bisa. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa. Ku pasti bisa. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya, berbagai usia, dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak,
semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Belajar, bergerak, semua murid, semua guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku semua. Jadi untuk pertemuan kali ini sambil anak-anakku menyelesaikan tugas-tugasnya, ya masih ada yang kemarin belum selesai. Nah, untuk hari ini ibu mau ajak anak-anakku untuk bersama-sama kita mulai melakukan salah satu kebiasaan yang positif seperti yang sudah sering ibu sampaikan tadi yang pagi itu juga dengan ibu Risma, karena memang kami sekarang sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak. Nah, salah satunya adalah bagaimana bisa mengajak anak-anakku kita sama-sama mau bergerak untuk melakukan perubahan. Kalau hanya dari ibu saja, bapak ibu guru yang mengubah itu tidak akan bisa berhasil tanpa adanya peran anak-anak di dalamnya. Karena yang sebenarnya paling berperan utama di dalam sekolah itu yang sasarannya subjek sebuah pendidikan itu adalah peserta didik, siswa-siswi yang ada di dalam sekolah, dalam satu sekolah. Nah, di sini ibu mau jelaskan sedikit anak-anakku supaya ada gambarannya nanti apa yang akan kita lakukan, ya. Pertama, tentang budaya positif. Budaya positif, tahu budaya? Tahu. Budaya itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan hingga akhirnya akan membudaya. Itulah yang dikatakan sebagai budaya positif. Misalnya orang Bugis, budayanya ada dikenal dengan budaya apa? Budaya KB. Kenapa itu dibilang budaya KB? Karena itu sudah menjadi kebiasaan kita orang Bugis untuk selalu membiasakan untuk meminta KB di depan, terutama di depan orang yang lebih tua atau dengan sesama teman. Nah, apa tujuannya itu? Apa tujuan panjang silaturahmi? Memperbaiki silaturahmi, kemudian menghargai orang lainnya. Nah, seperti itu semua
setiap orang itu tidak hanya hal-hal positif yang ada di dalam diri kita, tapi ada juga hal-hal yang negatif. Jadi kapan kita salah langkah atau tidak memiliki kesadaran diri untuk berperilaku, maka akan menunjukkan munculnya itu yang namanya perilaku negatif. Apakah itu tidak kita sadarkan atau memang kita sadari lakukan? Nah, ibu yakin di balik apa yang kalian lakukan muncul perilaku-perilaku yang mungkin kurang baik. Ibu yakin pasti apa yang setiap orang lakukan ada alasannya, ya. Kenapa terlambat? Pasti ada alasan. Kenapa terlambat dalam sekolah? Kenapa terlambat masuk ke kelas? Pasti ada alasannya. Nah, berdasar dari alasan itu, harapannya anakku bisa belajar. Oh, saya salah. Ini tidak benar, tidak sesuai dengan nilai-nilai positif yang seharusnya saya lakukan. Nah, kira-kira anak-anak ini diajak untuk berpikir, untuk berdiskusi apa bagus kulakukan supaya bisa memperbaiki, supaya tidak kembali lagi, ya. Jadi ibu mau membuka mindset bahwa anak-anakku itu selalu dianggap selalu bersalah, ya. Padahal sebenarnya kesalahan itu sebenarnya wajar karena kita sebagai manusia kan tidak luput dari salah. Nah, yang ditekankan adalah bagaimana memperbaikinya dan tidak selanjutnya. Salah satu unsur utama dari budaya positif adalah disiplin disiplin. Nah, disiplin positif sebagai salah satu wadah menciptakan budaya positif yang berhubungan eratnya dengan pernah dengar Ki Hajar Dewantara? Pernah tak? Nah, dia salah satu pahlawan, ya. Pahlawan khususnya di bidang pendidikan. Pertama sekali sekolah pada saat masih masa penjajahan, Ki Hajar Dewantara lah yang menggemborkan bagaimana bangsa Indonesia itu bisa memperoleh pendidikan dengan penuh kewarganegaraan, ya. Bukan negara kita hanya merdeka, tapi kita harus merdeka dalam mendapatkan pendidikan. Apa maksudnya merdeka? Siswa itu harus merdeka dalam belajar. Tahu maksudnya merdeka? Maksudnya apa? Siswa itu diberi kebebasan dalam belajar. Siswa itu belajar sesuai dengan apa yang mereka inginkan, sesuai dengan suasana yang mereka inginkan. Misalnya, kalau belajar mungkin jenuh, Bu, bisa ikut sekali-sekali belajar di luar kah? Atau Bu, bisa juga belajar sambil mendengarkan musik? Atau Bu, bisa nggak belajar cari tempat yang hening untuk kerja tugas? Nah, itu kan sesuai dengan cara belajarnya kalian, ya. Jadi itu adalah haknya anak-anakku, silahkan. Olehnya itu tujuan kali guru supaya tahu apa yang anak-anakku inginkan, ya. Karena jangan sampai kita belajar menonton terus, tidak ada salah-salah games, apa dan lain sebagainya, justru akan menyebabkan anakku sulit menerima pembelajaran sampai akhirnya tidak paham. Karena apa? Karena tidak tertarik untuk belajar, ya. Jadi perlihatkan anak-anakku apa yang kalian, cara belajar apa yang kalian inginkan, yang kalian nyaman untuk belajar. Jadi ibu itu termasuk guru yang jarang menegur siswa, terutama di dalam kelas, kecuali kalau memang betul-betul sudah membuat gaduh kelas dan ada teman yang terganggu, baru ditegur. Tapi kalau misalnya ada yang sambil mencatat cerita, asalkan sesuai dengan alur pembelajaran, selesai tak selesai, itu dicatat tidak apa-apa, ya. Ada yang mungkin mau dengar musik, belajar silakan. Ada yang mau duduk sendiri kerjakan, karena ada orang biasa tidak bisa berpikir kalau tidak dalam suasana hening, toh. Ada yang biar ramai, biar ikut apa, tidak ada urus, tetapi bisa belajar, ya. Jadi silakan anak-anakku belajar sesuai dengan apa yang kalian senangi, ya. Nah, selanjutnya salah satu yang dikatakan Ki Hajar Dewantara bahwa syarat utama untuk mencapai
beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. dan berakhlak mulia. Tahu contoh-contohnya kan? Bagaimana yang dikatakan beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan Allah mulia? Apa contohnya kira-kira salah satunya di sekolah? Apa? Literasi Al-Quran yang kita sudah laksanakan setiap hari Jumat itu sudah sangat positif sekali. Jadi anak-anakku upayakan selalu ikut ya. Apalagi yang kedua, yang kita sering lakukan Pak, yang mulai dilakukan setiap pembelajaran pertama, kemudian ikut sholat berjamaah. Apalagi yang lain? Apa contoh berakhlak mulia? Bersedekah. Ada sedekah kemarin sudah ceritakan, ada teman sedekah yang dilaksanakan oleh bapak ibu gurunya. Kemudian contoh juga yang termasuk beriman adalah kepada Tuhan yang adalah menjaga kebersihan lingkungan. Allah yang kasih kenikmatan alam semesta tempat tak hidup kita. Bagaimana cara kita mensyukuri dengan cara menjaga kebersihan? Cukup dengan menjaga kebersihannya, melestarikan maka itu saja. Apa sebabnya? Tidak kan dengan cara apa? Contoh kecilnya, jangan buang sampah sembarangan. Kalau ada sampah dilewati kita pungut. Dan bagaimana cara ditemukan itu? Nah itu kembali ke anak-anakku kesadarannya. Karena dia dibilang kalau lewat dia ada kita lihat. Kalau memang dari hati tak tergerak, nah pasti kita pungut itu. Jangan bilang tidak usah pikirkan. Nah dia teman sok-soknya, sok bersihnya apa jangan di situ. Pokoknya pun saja. Karena kalau terbiasa seperti itu tidak bakalan terganggu dengan bisikan-bisikan yang bisikan itu anggapnya bisikan-bisikan yang tidak baik, yang arahkan ke tidak baik. Nah tidak usah perhatikan itu ya. Nah kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Nah, kemudian yang ketiga, gotong royong. Kan apa yang bisa kita lakukan gotong royong? Apa contohnya kalau sudah kelas? Kalau gotong royong, membersihkan kelas. Apalagi kalau pada saat belajar, apa contohnya gotong royong? Kerjasama atau kalau diskusi, kalau juga saling membantu teman. Kalau ada teman yang tidak paham, silakan kerjasama. Kemudian mandiri, ya. Jadi kita itu juga harus bisa mandiri. Kemudian harus bisa bernalar kritis. Bernalar kritis ini tidak semesta-mesta memang langsung kita bisa lakukan, tapi bisa kita latih, ya. Salah satunya cara bernalar kritis adalah bagaimana anak-anakku menyikapi permasalahan yang kalian hadapi di sekolah. Kalau kalian betul-betul gunakan berpikir dengan cara yang baik, kalian sudah termasuk berupaya untuk bernalar kritis. Tapi kapan kalian bertindak tanpa berpikir, maka itu kalian artinya tidak menggunakan pemikiran atau tidak berpikir sebelum bertindak. Kemudian terakhir adalah kreatif. Silahkan anak-anakku berkreasi. Kita ini adalah SMK dengan berbagai kejuruan, keterampilan, ilmu yang kalian dapatkan di sekolah ini. Silahkan berkreasi, ya. Silahkan berkreasi. Keluarkan semua apa yang ada yang potensinya anak-anakku. Silahkan berkreasi di sekolah. Tidak ada yang larang. Justru kami sangat mendukung kreativitas anak-anak. Oke? Nah, sudah paham apa yang kita lakukan terkait dengan kelas? Ya, Bu. Sekarang Ibu mau minta siapa yang suka menulis? Samira. Yang suka menulis silahkan pandu temannya di atas, tuliskan apa yang temannya sebutkan. Saya. Siapa? Samira, Bu. Oh, Sasha. Oke, Sasha silakan ke depan. Kemudian, mari kita buat kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah, siapa yang mau pertama? Dulu. Apa yang mau? Safira. Menjaga kebersihan kelas. Oke, satu. Tulis satu. Tasya. Menjaga kebersihan kelas. Apa lagi yang lain? Silakan ajukan. Jadi yang kalian ajukan itu
kalian yakin bisa untuk laksanakan, jadikan sebagai kebiasaan. Apalagi? Siapa? Rahmi. Apa Rahmi? Menjaga silaturahmi. Oke. Menjaga kebersihan kelas. Apalagi? Pokoknya apa kegiatan positif yang bisa kita lakukan selama belajar? Apa? Iya. Saling sapa. Apa lagi? Apa ketiga? Apa? Apa ketiga? Salam
Betul? Biasakan juga untuk ini bisa kita anak-anak laksanakan dengan secara ikhlas dan dari kesadaran diri anak-anakku. Oke, selanjutnya siapa yang bisa buat kampanye? Raffi, silakan kasih bentuk apa kira kita supaya bisa diimplementasi. Nah, silakan teman-temannya yang selesai tugasnya bisa bantu Raffi mendesain dan silakan. Mấy chỗ nào mình muốn tìm đến tím. Nggak ada ambil dua kayaknya. Bah, diuntung bagaimana itu banyak kali. Atau bisa mau kasih maju-maju ya. Sama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya sehingga pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa hadir di tempat ini guna melaksanakan suatu kegiatan, yaitu kegiatan aksi nyata dalam bentuk sosialisasi budaya positif UPT SMK Negeri Anang Sidrap. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan taslim atas junjungan Nabi Allah Muhammad SAW, Nabi yang telah mengangkat derajat umat manusia dari lembah kehinaan ke lembah kebahagiaan. Bapak Ibu guru sekalian, sebelumnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua Bapak Ibu guru serta staf SMK Negeri Anang Sidrap yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kami ini. Adapun kegiatan kami hari ini yaitu kegiatan aksi nyata. Dalam kegiatan kami yaitu calon guru penggerak. Kegiatan aksi nyata kami di modul 1.4 yaitu budaya positif. Saya bersama dengan rekan Ibu Irma Sapitri akan melaksanakan sosialisasi budaya positif ini. Selanjutnya untuk mengefisienkan waktu, terlebih dahulu saudara Ibu Irma Sapitri akan menyampaikan presentasinya. Dengan ini disilakan dengan hormat. Terima kasih kepada Ibu Rusma atas kesempatan. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih semangat ya Pak? Semangat. Semangat. Sebelumnya saya
mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu atas waktunya untuk mengikuti kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh kami sebagai salah satu wujud aksi nyata kami dalam pendidikan program guru penggerak. Sebelum saya memulai, sebenarnya di sini saya mohon maaf, kami di sini tidak bermaksud untuk menggurui atau mengajar atau dan lain sebagainya, tapi di sini kami bermaksud untuk berbagi apa yang kami dapatkan di pendidikan program guru penggerak ini. Kami ingin men-share ke Bapak Ibu. Semoga materi-materi ini setidaknya ada yang bisa kita coba terapkan di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, kita langsung mulai saja. Nah, di sini sosialisasi budaya positif. Terkait dengan budaya positif, saya rasa Bapak Ibu pasti sudah tahu semua seperti apa itu kebudayaan suatu daerah. Kemudian bagaimana kita mengangkat sebuah budaya positif di lingkungan sekolah kita. Nah, apa-apa saja yang perlu, yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Di sini ada beberapa materi. Di budaya positif ini ada perubahan paradigma belajar. Di sini terkait ada yang namanya disiplin positif, kemudian ada motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, kegiatan-kegiatan ini bisa kita terapkan di sekolah untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Kita tahu bahwa jika kita bisa menyediakan lingkungan belajar yang nyaman, yang aman, yang menyenangkan untuk murid-murid kita, insya Allah itu akan menjadi salah satu bekal, salah satu pegangan kita untuk kita bisa mengundang anak-anak kita untuk belajar. Nah, di sini saya akan membawakan beberapa materi. Sebelumnya terkait dengan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara yang merupakan salah satu pelopor pendidikan yang mengibaratkan bahwa seorang guru itu diibaratkan dengan seorang petani. Seperti halnya di daerah sekolah kita ini yang mayoritas pencahariannya adalah bertani. Nah, petani itu dia tugasnya, kewajibannya adalah menanam padi, dan petani itu tugasnya hanya menuntun tumbuhnya padi. Dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara padi, memberi pupuk, air, membasmi ulat-ulat, jamur, dan lain sebagainya. Nah, peran petani di sini hanya mengupayakan bagaimana tanaman padinya ini bisa tumbuh menjadi padi yang berkualitas, tumbuh subur dan menghasilkan padi-padi yang bermanfaat, yang berkualitas untuk orang banyak. Nah, sama halnya dengan kita sebagai seorang pendidik, peran kita di sini adalah kita sebagai penuntut di dalam mendidik murid kita, bukan sebagai menuntut murid kita sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi di sini kita berupaya untuk menuntun murid kita, karena pada hakikatnya setiap anak itu sudah terlahir dengan potensi dan bakatnya masing-masing. Nah, tinggal tugas guru adalah bagaimana mengarahkan, menuntun mereka untuk mengembangkan potensinya. Nah, selanjutnya terkait dengan budaya positif. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Nah, coba Bapak Ibu kepalkan tangannya, kemudian kita bayangkan kita sedang menggenggam sesuatu yang sangat berharga yang kita pegang. Kemudian coba Bapak Ibu minta teman di sampingnya untuk membuka kepalanya, dan di sini Bapak Ibu silakan, apakah Bapak Ibu ini membuka kepala tangannya atau tidak, dengan bujukan, dengan rayuan, mungkin dengan teman di sampingnya dan lain sebagainya. Kira-kira Bapak Ibu mau membuka atau tetap mempertahankannya? Ya, ada yang sampai berkelahi, ada yang sampai menghibur dan lain sebagainya untuk bisa membuka. Nah,
di sini mungkin ada beberapa redaksi jawaban, ada yang membuka, ada yang bersedia tetap mempertahankan. Nah, pertanyaan yang penting di sini adalah terkait dengan apa yang kita praktekkan. Nah, siapa kira-kira yang menjadikan kita untuk membuka atau tetap mengapalkan tangan kita? Diri kita sendiri ya Bapak Ibu. Ya, artinya ya seberapapun bujukannya, tapi semua tetap berasal dari kontrol diri kita sendiri. Nah, seperti halnya dengan murid-murid kita, sebagaimanapun upaya kita sebagai seorang guru mau mengajak anak didik kita untuk berubah ke arah yang lebih baik, tapi semua kembali ke murid kita, karena yang memegang kontrol diri mereka adalah diri mereka sendiri. Nah, inilah yang dipaparkan oleh William Glasser, seorang psikiater dan pendidik, mencetuskan teori yang namanya teori kontrol diri atau yang berkembang dengan nama Trust Theory. Nah, di sini William Glasser meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, di sini ada beberapa yang saya tampilkan di slide. Ilusi guru, bagaimana guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Meskipun kelihatannya kesannya kita yang mengontrol, tapi murid di sini dia yang memegang kendali ketika dia mengatakan bahwa diri saya mau dikontrol oleh Bapak Ibu guru. Artinya ujung-ujungnya kontrol diri di sini adalah tetap berpusat pada diri murid itu sendiri. Nah, selanjutnya ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, inilah miskonsepsi yang mungkin pernah terjadi dan bahkan saya sendiri pun mengalaminya. Misalnya bahwa kritik dan membuat murid kita merasa bersalah itu akan menguatkan karakternya, ternyata itu kurang tepat. Justru ketika kita membuat anak didik kita, memojokkan mereka, membuat mereka merasa bersalah, mengontrol, kita sedang mengontrol murid kita menuju pada identitas kegagalan. Padahal harapan kita ini mengarahkan murid kita untuk menuju ke identitas kesuksesan. Kemudian selanjutnya di sini Stephen R. Covey dalam Principle Center Leadership mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, maka ubahlah sikap dan perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Dalam hal ini artinya bagaimana kita bisa mengubah, kalau ingin kita mengubah sesuatu, maka mari kita mengubah terlebih dahulu seperti apa pola pikir kita terhadap murid kita. Bagaimana kita berpikir tentang mereka, mengubah paradigma mereka, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tentang realitas. Seperti ini dari William Glasser, dari arah stimulus respons ke teori kontrol. Nah, kenapa teori kontrol ini penting? Karena di situ teori kontrol yang membedakannya dengan stimulus respons bahwa kalau stimulus respon menyatakan semua orang itu melihat sesuatu itu sama, tapi ketika seseorang menerapkan teori kontrol, maka setiap orang itu akan memiliki gambaran yang berbeda-beda, karena setiap orang itu memiliki persepsi yang berbeda. Kemudian stimulus respon perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi kalau teori kontrol, dia mengarahkan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan, baik itu perilaku negatif yang ditunjukkan oleh murid kita. Jangan kita langsung menjudge mereka bahwa mereka ini sudah negatif, mereka ini sudah salah dan lain sebagainya. Tapi mari kita mendekati mereka, menggali. Pasti apa yang mereka tunjukkan itu memiliki tujuan, memiliki alasan. Jangan sampai pada akhirnya kita salah paham dan lain sebagainya. Kemudian untuk stimulus respon itu orang lain bisa mengontrol kita. Kalau teori kontrol hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Nah, itu menurut William Glasser dari stimulus respon menuju ke teori kontrol.
Sekarang kita masuk di disiplin positif. Salah satu langkah yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan yang namanya budaya positif di sekolah adalah dengan menerapkan, mewujudkan yang namanya disiplin positif di lingkungan kita. Nah, dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif, kemudian apakah masih perlu kita tinjau kembali, lalu seperti apa sebenarnya arti disiplin itu, dan nilai-nilai kebajikan apa sebenarnya yang bisa kita ketahui, yang bisa kita terapkan untuk mewujudkan disiplin positif di lingkungan sekolah. Disiplin positif di sini merupakan pendekatan mendidik anak dari paradigma stimulus respon mengarah pada teori kontrol diri seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, dan pembentukan kepercayaan diri sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ya, intrinsik artinya bagaimana disiplin positif itu tumbuh dalam diri anak didik kita berdasarkan motivasi dari dalam dirinya, dari kesadaran dirinya. Nah, tujuannya di sini ya untuk menanamkan motivasi pada murid kita untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Nah, ketika murid kita memiliki ini, maka mereka bisa dikatakan sudah memiliki motivasi intrinsik dalam dirinya. Nah, selanjutnya ketika murid kita terbangun motivasi intrinsik dalam dirinya, itu akan berjalan dalam jangka yang panjang, berbeda dengan ketika kita mendisiplinkan anak-anak karena perasaan takut, hukuman dan lain sebagainya, itu tidak akan hanya dalam jangka yang singkat, bisa jadi mereka akan mengulang-ulanginya. Nah, seperti mungkin yang terjadi fenomena yang terjadi di sekolah-sekolah, bukan hanya di sekolah kita, tapi mungkin sudah juga di sekolah-sekolah yang lain. Di sini Ki Hajar Dewantara juga menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan, untuk menciptakan murid yang merdeka, maka syarat utamanya adalah disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Di sini Ki Hajar mengatakan bahwa untuk ketika seorang murid itu sudah tertanam dalam dirinya kedisiplinan dalam dirinya, maka itu akan memudahkan mereka untuk belajar. Nah, itu penguatan yang diberikan oleh Ki Hajar Dewantara terkait tentang disiplin positif. Selanjutnya, makna disiplin positif yang dikemukakan tadi oleh Ki Hajar Dewantara maupun Diana Gosan tadi mengartikan disiplin itu sebagai lagi-lagi bentuk kontrol diri seseorang, belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai tujuan mulia. Nah, tujuan mulia di sini yang seperti apa? Yaitu mengacu pada nilai prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan sebagai nilai-nilai kebajikan universal. Awalnya ketika kami mendapatkan materi ini, kami juga bertanya-tanya yang mana ini nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ternyata setelah kami diperlihatkan contoh-contoh yang termasuk nilai-nilai kebajikan itu, ternyata ini mendekati sama dengan pembentukan karakter pada murid kita atau budi pekerti dan akhlak pada murid kita. Nah, salah satu yang telah kita terapkan di sekolah kita itu pada anak angkatan kelas 10 sudah menerapkan kurikulum merdeka. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan profil pelajar Pancasila dalam diri murid-murid kita. Nah, profil pelajar Pancasila ini merupakan salah satu contoh nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ada beberapa macamnya nilai-nilai kebajikan universal yang dimaksud yang perlu dimiliki, yang perlu dicerminkan oleh murid kita dalam menumbuhkan disiplin positif dalam dirinya. Salah satunya profil pelajar Pancasila beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif, serta beberapa contoh lainnya.
Saya rasa di sekolah kita alhamdulillah sudah berupaya semaksimal bagaimana bisa mendidik dan membentuk karakter dan budi pekerti anak didik kita. Apalagi dengan penerapan kurikulum merdeka ini, harapannya semoga ada perubahan yang kita lihat nantinya di lingkungan sekolah kita. Nah, selanjutnya tadi telah saya paparkan tentang disiplin positif. Nah, salah satu langkah yang bisa kita tempuh untuk mewujudkan budaya positif itu, kita bisa juga membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, budaya positif itu berkembang dari awalnya ketika murid masuk ke sekolah, tentu ada aturan-aturan sekolah, aturan-aturan kelas yang mereka perlu patuhi dan laksanakan. Nah, selanjutnya kita bisa kembangkan dengan keyakinan kelas. Nah, perbedaan antara peraturan dengan keyakinan di sini, kalau peraturan itu dia hanya sifatnya satu arah, artinya peraturan ini kan biasanya asalnya dari sekolah yang kemudian murid melaksanakannya, mematuhi aturan sekolah masing-masing. Nah, kalau keyakinan kelas ini dia sifatnya dua arah, artinya keyakinan kelas ini dibuat berdasarkan musyawarah kesepakatan dengan murid dan guru. Jadi ada keterlibatan murid. Nah, ketika murid dilibatkan, ini bisa memotivasi mereka untuk melaksanakan keyakinan-keyakinan kelas yang telah mereka sepakati bersama dengan gurunya. Nah, ketika terwujud keyakinan kelas itu, maka nantinya akan menciptakan lingkungan yang positif. Lingkungan positif di sini nantinya akan mewujudkan yang namanya budaya positif. Nah, seperti ini saya tidak usah jelaskan lagi, karena tadi sudah saya jelaskan beda peraturan dengan keyakinan itu di mana. Lanjut Bapak Ibu, mohon maaf. Nah, untuk keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai atau kesehatan yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Nah, nilai-nilai ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang tadi sudah kita bahas, yang disepakati secara tersirat maupun tersurat antara guru dengan murid, terlepas dari perbedaan yang ada di dalam kelas itu. Nah, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya karena mereka meyakini, mereka percaya. Seperti hanya kalau tidak yakin Ki sama sesuatu, pasti tidak semangat Ki dan tidak tergerak Ki untuk melakukan. Tapi ketika kita meyakini sesuatu, pasti kita akan termotivasi dan mau melakukannya. Nah, seperti inilah tujuan dari keyakinan kelas. Daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, murid-murid di sini mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya dari peraturan yang diberikan. Nah, di sini pembentukan keyakinan kelas atau sekolah, dia itu sifatnya lebih abstrak daripada peraturan. Kemudian keyakinan kelas ini berupa pernyataan-pernyataan yang sifatnya universal. Kemudian senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kalimat-kalimat yang dibuat itu kemungkinan ketika kita berdiskusi dengan anak-anak pasti ada yang mengajukan pernyataan-pernyataan yang negatif. Nah, di sini kita bisa mengoreksinya dengan mengubahnya menjadi kalimat-kalimat yang positif. Nah, selanjutnya keyakinan kelas ini sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan, lalu semua warga hendak ikut berkontribusi. Nah, inilah perbedaannya dengan peraturan yang tadi saya jelaskan. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Contoh-contoh bentuk keyakinan kelas seperti ini, dibuat dalam bentuk kalimat positif, kemudian membuat nilai-nilai kebajikan universal agar anak-anak bisa memahami, oh nilai-nilai ini yang menunjukkan perilaku yang kita lakukan. Nah, seperti itu.
Misalnya kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah, itu kan dalam bentuk pernyataan positif dan jelas di situ nilai kebijakannya adalah saling menghormati. Nah, kalau misalnya kita rubah ke pernyataan negatif, tidak menghormati teman, bersikap acuh tak acuh terhadap guru. Nah, itu kan kesannya kurang enak untuk didengar. Nah, di keyakinan kelas kita rubah konteks kalimatnya dalam bentuk kalimat yang positif. Ini hanya berupa pendalaman keyakinan kelas. Saya skip saja. Nah, yang terakhir adalah 5 posisi kontrol. Nah, menurut saya ini saya tertarik ketika menyimak materi ini. Bagaimana peran kita sebagai seorang guru dalam menghadapi murid-murid kita. Ada 5 posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol yang bisa kita terapkan oleh seorang guru, baik juga orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, posisi kontrol sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, biasanya seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman baik secara fisik maupun secara verbal atau melalui kata-kata. Orang-orang yang menjalankan proses hukum ini menyatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Nah, kesannya ketika kita menciptakan lingkungan sekolah yang menekan murid, nah itu justru akan menurunkan motivasi mereka. Mereka belajar itu tidak nyaman, tidak aman karena merasa tertekan. Nah, misalnya guru-guru yang menerapkan posisi penghukum, contoh-contohnya kata-kata dalam bentuk verbal, misalnya patuhi aturan saya, atau awas kalau kamu begini dan lain sebagainya. Kamu selalu saja salah, pasti selalu terakhir yang selesai mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Nah, itu contoh-contoh posisi kontrol sebagai penghukum. Dan sifatnya ini terhadap murid itu hanya memberikan efek yang jerah, itu hanya sifatnya sementara dan tidak akan bertahan lama. Kemudian yang kedua adalah posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, posisi ini biasanya guru akan kadang bersuara lebih lembut, kemudian pembuat merasa bersalah ini akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Nah, kata-kata yang keluar dengan lembut misalnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, atau berapa kali bapak harus memberitahu kamu, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Nah, ini seolah-olah akan menganggap bahwa murid ini memang bersalah. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Kemudian yang ketiga adalah posisi kontrol sebagai teman. Nah, posisi di sini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Nah, guru di posisi teman menggunakan hubungan baik, baik itu dalam bentuk humor, candaan untuk mempengaruhi seseorang. Misalnya, kata-katanya, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini, ya sudah kali ini tidak apa-apa. Ini posisi sebagai teman, bagaimana guru memposisikan dirinya, menganggap murid itu sebagai teman mereka. Nah, ada hal negatif dan positif dari penggunaan posisi kontrol ini. Salah satu hal negatifnya, bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid ini akan merasa kecewa dan berkata, saya pikir bapak dan ibu ini teman saya. Nah, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal ini mungkin timbul, murid hanya akan bertindak pada guru-guru tertentu yang menerapkan posisi kontrol sebagai teman. Mereka hanya akan merasa nyaman pada guru tersebut, belum tentu dengan guru-guru yang lain, sehingga ini akan menyebabkan ketergantungan dan tidak bersifat menyeluruh.
Yang terakhir, keempat adalah posisi pemantau. Memantau artinya mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi ketika kita menjalankan peran ini, ujung-ujungnya nanti kita mengarahkan anak didik kita untuk menyadari bahwa apa yang telah mereka perbuat itu tentu ada konsekuensinya masing-masing, tentu ada sanksinya masing-masing. Nah, seperti itu. Selanjutnya, yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi ini berdasarkan teori posisi kontrol dianggap sebagai posisi yang paling ideal untuk diterapkan oleh guru dalam mengajak anak didik kita dari identitas gagal menuju ke identitas sukses. Nah, seperti apa manajer di sini? Di mana guru itu berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan mereka mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Posisi manajer di sini berupaya untuk mengajak murid untuk memperbaiki apa kesalahan yang telah mereka lakukan. Nah, berkolaborasi dengan mereka memperbaiki kesalahan yang ada atau yang telah mereka lakukan. Nah, bukan hanya sebatas menganggap mereka bersalah hanya sampai di situ saja, tapi di posisi manajer bagaimana kita bisa mengajak anak didik kita untuk berpikir bagaimana langkah apa yang perlu mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahannya dan tidak mengulanginya kembali. Nah, di sini posisi kontrol manajer nanti terkait dengan penerapan ada namanya istilah restitusi dalam bentuk segitiga restitusi. Bagaimana kita menghadapi murid-murid dengan menerapkan segitiga restitusi ini, dengan menerapkan posisi kontrol manajer nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Ibu Rusma. Nah, supaya lebih jelas terkait 5 posisi kontrol ini perbedaannya di mana, saya akan mengajak Bapak Ibu menonton video. Silakan Bapak Ibu menyimak video penerapan posisi kontrol. Kira-kira selama ini posisi-posisi kontrol apa saja yang pernah kita lakukan atau kita terapkan dalam menghadapi murid-murid kita di sekolah. Ulang saya kembali sama kamu. Disconnected. Connected. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya.
5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Peran guru dalam menjalankan posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi nanti kita lihat perbedaannya. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis
ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Bos. Ya. Oke. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira Ada akan Nisa. menyetel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih.
Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Nah, jadi itu tadi Bapak Ibu video singkat terkait perbedaan dari penerapan 5 posisi kontrol. Jadi di sini tidak ada yang salah. Kelima posisi ini bisa kita terapkan. Mungkin ada beberapa yang sudah kita terapkan dalam menghadapi murid-murid kita. Nah, di sini kita menerapkannya juga tergantung dari kondisi dan karakteristik siswa, karena tidak semua siswa bisa kita hadapi misalnya dengan posisi sebagai teman. Ada siswa yang memang perlu sesekali kita terapkan posisi kontrol sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah. Nah, tapi setidaknya melalui video ini ada posisi paling ideal yang bisa kita tuju untuk mengarah ke situ, yaitu adalah posisi manajer. Bagaimana kita mengajak murid-murid kita, melatih mereka untuk bisa mandiri, bertanggung jawab, dan merdeka terhadap dirinya, dan bisa merefleksi dirinya untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sudah dia lakukan. Nah, mungkin itu Bapak Ibu pemaparan saya terkait tentang budaya positif. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Rusma terkait dari penerapan segitiga restitusi, tentang penghukuman, konsekuensi, dan apa bedanya dengan restitusi, seperti apa itu restitusi. Nah, selanjutnya saya akan serahkan kepada Ibu Rusma untuk melanjutkan materi tentang budaya positif. Untuk itu kepada Ibu Rusma saya persilahkan. Demikianlah tadi tampilan video yang lebih mempertajam pemahaman Bapak Ibu tentang penerapan segitiga restitusi. Semoga dengan pemaparan kami di sini selaku calon guru penggerak dalam mensosialisasikan budaya positif ini, Bapak Ibu guru semua dan kita di sini bisa berkolaborasi. Kita berusaha menerapkan sedikit demi sedikit budaya positif yang ada di sekolah kita ini, supaya kebiasaan-kebiasaan yang positif itu bisa menjadi budaya di sekolah kita ini. Demi untuk mewujudkan bagaimana kita bisa mencapai murid yang memiliki nilai profil pelajar Pancasila. Demikianlah pemaparan dari kami. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu yang telah Bapak Ibu berikan, dan Bapak Ibu guru semua bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat khususnya untuk kami berdua pribadi
karena di sini kami sebagai calon guru penggerak, ini kami baru sebagai calon, kami di sini juga masih selaku belajar, kami di sini masih belajar, kita di sini sama-sama belajar. Di sini kami tugasnya hanya membagikan, mensosialisasikan supaya kita bisa bersama-sama berkolaborasi untuk menerapkan budaya-budaya positif yang ada di sekolah ini supaya itu bisa menjadi budaya yang positif. Selanjutnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.